Hai hai, apa kabar kawan Rasika? Setelah baru keluar suara aku ya. Setelah sekian lama, sekian purnama, 2 minggu kayaknya libur ya. Ngobrol asik di Rasika. Hari ini on air lagi. Nah, hari ini Ira sendirian. Enggak sendirian. Enggak sama Mas Jamil aja gitu ya. Kali ini Mas Jamilnya digeser dulu karena Ira bakal ngajakin dokter yang nanti akan ngobrol di Bincang Sehat bersama dengan Rumah Sakit H.A. Zaki Junaid. Oke, kawan Rasika di sini sudah hadir bersama saya. Ada salah seorang yang sudah menyempatkan waktu, salah seorang dokter lebih tepatnya menyempatkan waktunya untuk hadir di sini. Selamat pagi, saya pengen sapa dulu Dr. Ilham Habib D. SPN, betul? Ya, betul. D-nya itu D apa ya, dokter? Jarkoni. Oke, baik dokter, sehat hari ini dokter? Alhamdulillahirabbil alamin, sehat ya. Dok, nggak lagi linu-linu badan ini, pegel-pegel nggak? Pegel tapi udah minum obat. Oh gitu. Oh gitu. Iya. Berasa banget pegelnya? Berasa banget. Iya. Jadi ngobatin diri sendiri. Iya. Oke, karena memang mungkin Lebaran kemarin banyak sekali kegiatan ya dok ya. Iya, benar. Mudiknya ke Kajen. Iya. Oh, mudiknya ke Kajen jadi deket ya. Iya, jauh banget ya. Enggak lah, deket lah. Mohon maaf dokter, bisa dideketin gitu mic-nya, udah kayak nyanyi aja gitu. Nah, iya, supaya lebih terdengar suaranya ya. Selamat datang di Rasika, Dokter Ilham ya. Kita akan ngobrol hari ini bersama dengan Dr. Ilham Habib ya, untuk kawan Rasika di Bincang Sehat. Nah, Dr. Ilham ini adalah dokter spesialis neurologi ya. Betul ya? Betul. Oke, di Rumah Sakit RS H. Junaid ya, H. Zaki Junaid, betul ya? Oke, di sini kita akan ngobrol tentang nyeri punggung, bahu gitu ya, terasa kenceng yang tadi mungkin saya udah sedikit spill. Dokter kabarnya sehat, katanya agak sedikit pegel-pegel tapi udah diobatin sendiri, udah sembuh. Nah, saya juga mau curhat, saya ini agak linu-linu nih dok, sendi-sendi saya sebelah sini. Mungkin ada sesuatu penyakit gitu ya dokter ya. Tapi memang sebelum bahas ke situ, kita akan kasih tahu dulu untuk ke kawan Rasika yang ada di rumah bahwa bahu ya, bahu adalah salah satu bagian tubuh yang memang paling sering kita gunakan ya kan. Kalau ada dalam peribahasa aja, bolehkah aku bersandar di bahumu gitu kan. Itu juga sering banget digunakan ya dokter, sering ya bahunya ya. Oke, iya. Dan itu memang biasa banget untuk kita gunakan sehari-hari bahu kita gitu kan. Nah, mulai dari bawa ransel ke tempat kerja, kemudian mencuci baju, bahu pastinya punya peran yang krusial sekali untuk menuntaskan berbagai macam aktivitas. Kemudian apa jadinya kalau bahu kita jadi sakit gitu ya, pastinya kegiatan atau aktivitas sehari-hari jadi akan terkendala, begitu dokter. Nah, kalau bahu kita jadi sakit, punggung kita jadi sakit, pastinya jadi kendala banget untuk kita beraktivitas sehari-hari. Jadi apa yang harus kita lakukan atau bagaimana sih cara menangani hal ini dokter? Silahkan dokter. Baik, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya sapa dulu. Selamat pagi Sobat Rasika sekalian. Dan membahas tentang bahu ini sebenarnya perlu kita perhatikan bahwa nyeri itu atau gejala pada daerah bahu, punggung dan tulang belakang itu semuanya banyak berhubungan dengan saraf. Ya, jadi kawan Rasika sekalian, kalau misalnya istilahnya merasakan keluhan pada daerah punggung, kemudian daerah bahu, daerah punggung bagian bawah atau pinggang, ya kita mikirnya itu yang paling pertama Sarafnya ya. Saraf. Jadi ketika saraf ini sendiri pada dasarnya kita melihat gejalanya ini ada apa. Jadi untuk mengobati ini banyak orang tuh yang berpikir secara cepat gitu loh.
gimana sih cara menyelesaikan nyerinya gitu. Nah, untuk menyelesaikan nyerinya ini kan pengobatan kita punya target. Ada targetnya. Nggih. Jadi memang dibagi beberapa tahap gitu ya? Iya, jadi bukan cuma Indonesia aja yang mau jadi Indonesia emas gitu loh. Dari saraf juga kita harus memperhatikan. Jadi gitu. Kita yang paling pertama mengingat banyaknya pekerja keras, apalagi orang Jawa ini kan rata-rata orangnya suka pekerja keras. Jadi sakit-sakit yang linu-linu dikit itu ya diobatin pakai obat OTC atau on the counter yang ada di apotek itu biasanya terselesaikan. Nah, permasalahan ini kalau terus-menerus dibiarkan dan kita tidak mencari tahu asal muasal gejalanya itu, ya itu yang lama-lama datang ke dokter udah parah. Jadi derajatnya dari derajat 1 datang ke dokter spesialisnya udah derajat 3, derajat 4. Nah, gitu. Ya, itu yang harus kita pertimbangkan. Paling pertama adalah pengobatan itu targetnya yang pertama adalah yang perlu kawan Rasika semua perhatikan adalah pengobatannya itu untuk apa? Pengobatan untuk mencegah terjadinya kekambuhan, pengobatan untuk menuntaskan permasalahannya, dan pengobatan untuk mengurangi gejalanya. Ya, karena kalau pengobatan untuk mencari tahu penyebabnya, ya kita harus di screening dulu, datang ke dokternya dulu, kita lihat dulu penyebabnya, apakah ada yang meradang di sendinya, usianya berapa, pekerjaannya apa, kesehariannya gimana. Jadi memang harus tahu ke aktivitas sehari-hari itu di bahu kita tuh digunakan untuk apa gitu ya. Dari situ bisa dirunut, nanti bisa keluar diagnosis. Oh ini ternyata sakitnya karena apa gitu kan. Biar dicari tahu penyebabnya dulu gitu ya dok ya. Iya benar sekali. Oke. Kemudian cara pengobatannya pun juga berbeda-beda tentunya ya. Iya, kalau memang ternyata ada cedera atau mungkin karena saya pekerja keras harus memanggul batu atau benar. atau beras gitu benar. Kan itu disesuaikan juga ya. Ya kita harus istilahnya mempertimbangkan dan melihat riwayat pekerjaan, kemudian melihat kesehariannya, kemudian melihat dari pemeriksaannya. Karena kalau di saraf itu pemeriksaan fisik atau physical examination-nya itu adalah sesuatu yang bisa membedakan ini sarafnya kena daerah pinggir, daerah tengahnya, atau hulu dari sarafnya. Kemudian apakah dia kena di sendinya atau dia kena di sarafnya yang menjalar. Karena orang mikirnya itu saraf kejepit cuma di punggung bawah. Ternyata sampai leher pun ada, Mbak. Sampai otak pun ada yang bisa kejepit. Agak serem ya. Iya. Otak bisa kejepit juga sarafnya. Ya, tapi nanti kita bahas di sesi yang lain. Di sesi yang lain ya. Untuk saat ini punggung dulu. Punggung dan bahu. Tapi ternyata memang bisa ya dok ya. Maksudnya punggung kita bisa jadi kena saraf kejepit gitu tuh. Ternyata bisa. Iya. Oke. Dokter pengobatannya seperti apa sih? Saya penasaran sebetulnya, tapi kita simpen dulu ya. Dan sedikit mengingatkan untuk kawan Rasika, kalau ingin bertanya seputar yang sedang kita bahas, boleh ya dokter ya. Monggo. Bisa ditanyakan melalui WhatsApp Rasika ya, bisa dikirimkan, kemudian nanti bisa ditanyakan langsung ke Dokter Ilham seputar sakit bahu dan juga sakit punggung gitu ya. Silahkan kita tunggu WhatsApp kawan Rasika. Dan juga kita akan bahas yang lain setelah ini, tapi kita istirahat dulu sejenak. Jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Asik di Rasika, di Bincang Sehat bersama RSHA Zaki Junaid. Rasika FM. Radio Rasika Pekalongan.
Rasika FM Pekalongan, untuk kita semua. Radio Rasika Pekalongan adalah stasiun radio terdepan yang menawarkan sesuatu berbeda dengan keeksklusifan dan konsistennya dalam memunculkan informasi terkini beserta hiburan yang seimbang. Sajian musik yang mengedepankan semua genre dapat diterima oleh setiap kalangan pendengar di wilayah Pekalongan, Pemalang, Batang, dan sekitarnya. Menggunakan atmosfer yang berbeda, Radio Rasika FM Pekalongan memberikan kombinasi program siaran, di antaranya musik, traffic report pantauan jalan, lifestyle, fashion, olahraga, dan hobi, serta ada juga informasi kesehatan, bisnis, politik, sosial budaya, dan religi yang proporsional. Adanya format ini, Radio Rasika hadir dengan konsep berbeda dengan radio lain yang telah ada di Kabupaten Pekalongan dan sekitarnya. Kunjungi juga radio online kami di www.rasikapekalongan.com. Melalui situs kami, Anda bisa mendengarkan radio streaming, TV Rasika, dan kabar Rasika secara online. Melalui tagline untuk kita semua, Radio Rasika FM memberikan perhatian lebih kepada pendengar yang peduli dengan gaya hidup sehat, informatif, dan membangun, serta semua program siaran berdasarkan kebutuhan pendengar untuk usia 19 sampai dengan 45 tahun, disertai narasumber yang memiliki kapabilitas baik di bidangnya. Rasika FM Pekalongan, untuk kita semua. Masih di ngobrol asik di Rasika, bincang sehat bersama dengan RSH Zaki Junaid bersama dengan Dr. Ilham, dokter ahli syaraf neurologi ya. Dokter, tadi sudah sedikit dibahas ya tentang sakit nyeri sakit punggung bawah gitu ya, atau bahasa kedokterannya atau bahasa Inggrisnya apa dok? Low back pain. Low back pain. Ya, bukan hanya untuk orang-orang yang berusia aja sih sebetulnya ya dok ya, kalau bisa kena penyakit itu kan tiba-tiba aduh boyoan nih kalau bahasa. Iya, boyoan. Jermannya kan boyoan. Boyoan nih gitu kan. Aduh gimana ya, udah tua boyoan nih gitu. Tapi sebetulnya nggak sesuai, maksudnya nggak harus usia tua aja gitu kan bisa merasakan sakit punggung itu dok. Ya benar, itu karena kembali lagi penyebabnya apa? Penyebabnya kalau karena bisa ada trauma. Trauma ini bukan karena disakiti oleh mantan, bukan. Misalnya habitualnya, kesehariannya misalnya bersepeda road bike yang bungkuk banget. Terus sudah sering mengangkut tas backpack juga itu loh bisa menyebabkan nyeri punggung. Nah itu jadi inget ya, anak-anak zaman sekarang kan bukunya banyak tuh. Kadang-kadang anak-anak kecil yang masih SD gitu kan, mereka harus bawa buku banyak gitu, tas punggung yang bukunya sampai beratnya sampai banget. Benar, kadang-kadang batu juga mbak dibawa. Enggak, bahan untuk barbar gitu loh. Oh iya, bener. Iya bener, anak zaman sekolah sekarang kan ya ada aja gitu. Nah itu bisa berpengaruh juga anak-anak, untuk anak-anak juga iya. Nah untuk anak-anak ini biasanya anak-anak itu bagusnya adalah mereka masih punya hormon pertumbuhan, growth hormone, dan
faktor regenerasi, Iya. restorasi pada fase awal itu hingga 16 sampai 17 tahun tuh masih bagus. Masih aman lah aman, ibaratnya kecuali tiba-tiba ada trauma yang menyebabkan aliran sarafnya itu atau jaringan saraf di daerah punggungnya itu di tulang belakang vertebranya itu terganggu. Kalau pada kita yang usianya range 30-40an gini lah, itu kan paling sering daerah lumbal atau daerah punggung. Nah itu karena kita terlalu bungkuk. Ya, jadi gejalanya itu berarti bungkuk nggak boleh nih. Iya, jangan bungkuk. Posisi duduk, posisi apapun juga sebetulnya harus harus disesuaikan ya. Bener. Jadi posisi duduk itu apalagi di mobil. Terus posisi pada saat naik motor, bersepeda. Jadi sebenarnya itu adalah posisi yang posturalnya itu yang memang harusnya nggak boleh bungkuk. Karena kalau kita bungkuk, tekanannya itu di daerah lumbal 1, 2, 3. Artinya punggung bawah, tulang belakangnya di bagian 1, 2, dan 3. Hingga 45 sih sebenarnya. Bagian 1, 2, 3, dan 45 itu area sebelah mana berarti? Iya, itu kalau misalnya digariskan itu daerah pinggang. Setara ya 2-3 cm di atas garis celana biasanya. Oh, oke, I see. Gitu ya. Jadi memang harus kalau ada yang kayak postur tubuh kita memang berpengaruh dari kebiasaan kita gitu ya, mempengaruhi dari kebiasaan kita sehari-hari. Duduknya kalau terlalu memungguk juga lama-lama juga pasti akan terjadi sesuatu juga ya dok ya. Kalau untuk anak-anak bagusnya bisa sembuh sendiri ibaratnya ya. Tapi kalau untuk orang-orang dewasa memang harus lebih penanganan lebih gitu ya dok ya. Dan pada anak-anak biasanya meskipun saya beberapa kali dapat anak-anak yang memang datang itu dengan keluhan serupa, karena ternyata selain melihat bahwa antara faktor untuk dia memperbaiki sarafnya yang istilahnya cedera tersebut dengan faktor yang menyebabkan dia sarafnya cedera itu lebih besar faktor penyebabnya, sehingga kita perlu perbaiki habitualnya, kesehariannya, posturalnya gitu. Jadi obatnya itu ya kalau anak sih kebanyakan insya Allah nggak lama ya. Nggak lama. Yang permasalah kalau yang sepuh atau ya remaja jompo ya ini agak masalah. Ya, mohon maaf remaja jompo ya. Iya. Saya masih masuk remaja jompo kayaknya ya. Masa? Insya Allah. Saya enggak. Oke, dokter gejala untuk nyeri punggung bawah sendiri apa dok? Gimana dok untuk gejala sendiri supaya kita jadi tahu, kawan Rasika juga tahu gitu ya. Kira-kira, oh iya kalau aku tuh abis jongkok, abis duduk mau bangun, boyoken gitu, atau iya nih kadang-kadang sampai rasanya panas banget atau gimana perih gitu. Gejalanya apa dok biasanya dok? Ya jadi untuk kawan Rasika yang merasakan nyeri pada daerah punggung dan bahu, yang perlu kita terapi atau kita berikan obat, kita itu sesuaikan dengan gejala. Nah gejalanya ini dibagi lagi kelompok umur dan penyebabnya. Ya, karena pada kelompok umur yang muda, kebanyakan penyebabnya itu karena pertama itu akibat postural yang menyebabkan trauma saraf atau cedera saraf. Cedera saraf ini menyebabkan pembengkakan di daerah tulang belakang maupun di daerah leher ataupun bahu. Nah hal tersebut menyebabkan mulai gejalanya linu. Satu, kalau sarafnya udah kejepit, udah rada-rada perjalanan aliran sarafnya itu terhambat, sama kayak pantura kalau terhambat kan macet tuh. Nah itu bisa bikin gejalanya nyeri menjalar. Nah itu ada beberapa tindakan yang bisa kita cek. Jadi ada pemeriksaan fisik, di fisiknya dicek dulu apakah itu memancing atau memicu gejala tersebut. Ya cukup banyak sebenarnya. Untuk tangan sendiri ada beberapa diagnosa atau beberapa nama sakitnya. Cuma kalau misalnya kita runut dari atas, neck pain itu kita lihat lagi. Orang banyak bilang, oh ini akibat kolesterol. Ada lagi yang bilang, oh ini kayak karena ada yang ketindihan, ada yang istilahnya ketempelan. Ya itu. Kalau ketempelan cicak ya nggak apa-apa ya, mungkin bisa jadi Spiderman ya. Cicakman jadinya ya. Ya itu cuma ya perlu kita tahu dulu. Ini sarafnya ini kan gejalanya pada ototnya yang kaku, atau sarafnya kejepit yang menyebabkan dia menjadi nyeri menjalar,
atau karena murni dia di daerah situ terdapat bekas atau trauma yang menyebabkan tadinya linu. Dibedakannya itu nyerinya itu menjalar apa enggak, nyerinya terus menerus apa enggak, nyerinya seperti tersetrum atau enggak, terus nyerinya itu seperti kaku, seperti orang ketempelan atau enggak. Soalnya saraf, kita ngomong saraf kita harus bicara tendonnya yang merekatkan antara otot dan tulangnya, tulangnya itu sendiri, kemudian sendinya sendiri, kemudian ototnya juga gitu. Kadang juga ada merasa kayak kumat atau kambuh-kambuh gitu ya, Dok, ya, sakit benar. terus hilang. Terus kadang sakit lagi, yang gitu. kayak gitu-gitu, ya nggak sih? Terus kedutan, yang kayak kedutan gitu, gimana, Dok? Itu juga masuk di saraf. Jadi karena ada eksitasi saraf yang terjadi secara tiba-tiba gitu loh. Jadi dia munculnya kayak cinta, muncul tiba-tiba terus hilang lagi. Suka ngeghosting itu kalau orang kedutan itu ininya sarafnya. Jahat. Iya benar. Iya emang. Terlalu ya. Iya benar. Oke. Kemudian nih satu lagi penyebabnya. Biasanya penyebabnya tadi kita sedikit udah ya. Ada dari postur, ada dari kebiasaan bekerja. Kemudian kebiasaan kita sehari-hari dalam beraktivitas juga bisa gitu ya. Itu yang harus kita perhatikan. Usianya mungkin antara 30 sampai 50. Dok, itu bisa karena satu penyakit nggak sih? Maksudnya misal saya punya penyakit ini, yang ternyata nanti akan efek sampingnya jadi back pain atau apa gitu? Ada ya? Ada. Nah pada orang tua biasanya pada saat orang tua masih sering ke apotek, terus kita minum minuman obat-obatan yang berisi steroid. Nah itu akan menyebabkan pengurangan dari cairan sendi pada konsumsi jangka panjang. Nah inilah yang saya bilang tadi, kita bagikan ke usia umur lagi. Jadi pada umur tua ada namanya osteoporosis. Nah mikirnya orang itu osteoporosis dan osteoartritis itu hanya akan kena di lutut. Padahal ya punggung juga iya. Semua sendi-sendi yang memiliki cairan sendi dan khasnya itu dia adalah yang pertama kaku. Terus nyeri. Terus kemudian mulailah itu ketika digerakkan mulainya bunyi kretek-kretek atau kita bilangnya krepitasi. Ya, itu yang istilahnya khasnya karena udah mulai kurang tuh cairannya. Kenapa kurang? Karena saat nyeri kita minum obatnya itu ditambahkan dengan si obat dewa ini dalam artian steroid. Yang meskipun kita sendiri di bagian neurologi atau bagian saraf ya, memang ada terapi untuk mengurangi peradangannya dengan injeksi atau suntik steroid. Yang memang cespleng banget, itu enak banget. Langsung dan lebih disarankan dibandingkan minum. Karena kalau kita masuk suntik injeksi langsung pada sendinya tersebut, itu dia mengurangi efek sistemik dibandingkan kalau kita minum. Kalau minum kan banyak tuh, jadi bisa secara seluruh tubuh lah. Tidak efektif lah, ibaratnya nggak langsung ke tujuannya gitu ya. Efektivitasnya sih sebenarnya dikatakan nggak efektif, sebenarnya efektif karena yang minum itu ngerasa, cuma efek jangka panjangnya ada. Iya, itu yang kita nggak inginkan. Terus setelah pemberian steroid ini kita tuh perlu untuk masukin cairan sendinya. Baik karena memang itu yang dibutuhin ya. Iya, itu yang sebenarnya. Jadi cuma banyak orang yang begitu sudah suntik anti radang maunya suntik lagi. Padahal kalau kita suntik lagi, lama kelamaan yang rusaknya itu adalah bukan ototnya tapi tendonnya di sekitarnya, ligamennya. Apa itu tendon dan ligamen? Itu adalah perekat antara tulang dan otot. Kemudian ligamen ini adalah tendon atau perekat yang lebih kuat karena kan namanya menggerakkan muskuloskeletal atau tulang dan otot ini, kita butuh penggerak penyambungnya itu. Jadi bukan cuma sendi aja yang kayak baut-baut itu, enggak, bukan itu. Ada juga dia punya istilahnya, kalau istilahnya jembatan ada pilar-pilarnya. Iya, betul. Ya, itu yang harus kita jaga gitu loh. Sebetulnya ada bagian-bagian lain lah ya. Benar. Yang juga lebih penting juga. Tapi gimana tuh kalau misal ternyata nih orang tua kan ya, misalnya kalau disuntik udah enak kok, agak enakan gitu. Itu memang harus suntikan terus-menerus, secara terus-menerus, atau cukup beberapa kali setelahnya bisa
sembuh atau kembali seperti semula, Dok? Kalau saya monggo, saya matur aja dari pasiennya. Cuma kalau kita kan nganjurinnya yang pertama suntikan anti radang dulu, kemudian 3 kali kita masuk minimal sampai 5 kali itu suntikan cairan sendinya. Cuma kan ada pasien yang kadang nggak mampu untuk bayar 5 kali atau trauma, disakiti berulang-ulang katanya gitu loh. Aku seperti jadi lelaki jahat gitu kan jadinya. Makanya ya udah, yang penting sudah masuk 1 cairan sendi dan masuk 1 anti radang. Sisanya kita sebenarnya bisa memberikan obat. Kalau untuk osteoartritis yang nyeri pada lutut, ada namanya DMOADS. Apa tuh? Disease Modifying Osteoarthritis Drugs. Nah, ini ada beberapa jenis yang bisa minum. Oh, jadi bisa diminum juga. Iya, ada beberapa jenis yang bisa diminum. Cuma ya itu lagi kalau kita hitung-hitung, ya kalau kita suntikan seminggu sekali. Nek kalau misalnya minum obat ini 3 kali 1 gitu loh. Ada orang yang memilih disuntik, ada yang orang memilih untuk minum obat. Ya kalau minum obat tak pikir di Lala itu harganya sekitar setengah kali suntik. Tapi efeknya suntik itu berasa banget. Lebih langsung ke titik pusat itunya ya. Karena saya orang tua sendiri, saya suntik. Oh gitu. Dan alhamdulillah itu kalau suntik bisa suntik balik itu, terakhir saya suntik itu 2021 ya, Covid ya. Sampai sekarang. Alhamdulillah 2024 belum minta. Lututnya masih belum kaku. Alhamdulillah. Jadi artinya masih bagus lah ya. Iya. Oke, maksudnya memang langsung ke titik pusat ya. Iya, dan dijaga sih. Ada juga suplemen untuk lututnya itu dijaga, tapi ya nggak harus 3 kali sehari. Boleh, habis ini di-spill ya bagaimana cara menjaganya supaya dari tahun 2018 sampai ke 2024 ini nggak suntik lagi. Oh, 2021 ya, maaf. 2021 sampai 2024 ya. Lumayan kan 4 tahun ya. Artinya ada sesuatu yang worth it ibaratnya seperti itu. Benar. Habis ini dijawab ya dokter ya. Kita break dulu sebentar, jangan kemana-mana. Tetap di Ngobras, ngobrol asik di Rasika. Bincang sehat bersama RSHA Zaki Junaid. Rasika FM. Radio Rasika Pekalongan adalah stasiun radio terdepan yang menawarkan sesuatu berbeda dengan keeksklusifan dan konsistennya dalam memunculkan informasi terkini beserta hiburan yang seimbang. Sajian musik yang mengedepankan semua genre dapat diterima oleh setiap kalangan pendengar di wilayah Pekalongan, Pemalang, Batang, dan sekitarnya. Menggunakan atmosfer yang berbeda, Radio Rasika FM Pekalongan memberikan kombinasi program siaran, di antaranya musik, traffic report pantauan jalan, lifestyle, fashion, olahraga, dan hobi, serta ada juga informasi kesehatan, bisnis, politik, sosial budaya, dan religi yang proporsional. Adanya format ini, Radio Rasika hadir dengan konsep berbeda dengan radio lain yang telah ada di Kabupaten Pekalongan dan sekitarnya. Kunjungi juga radio online kami di www.rasikapekalongan.com. Melalui situs kami, Anda bisa mendengarkan radio streaming, TV Rasika, dan kabar Rasika secara online. Melalui tagline untuk kita semua, Radio Rasika FM memberikan perhatian lebih kepada pendengar yang peduli dengan gaya hidup sehat, informatif, dan membangun, serta semua program siaran berdasarkan kebutuhan pendengar untuk usia 19 sampai dengan 45 tahun, disertai narasumber yang memiliki kapabilitas baik di bidangnya. Rasika FM Pekalongan, untuk kita semua. Radio
Rasika FM Pekalongan. Untuk kita semua. Ngobrol asik di Rasika. Bincang sehat bersama dengan RSHA Zaki Junaid dan juga Dr. Ilham Habib Jarkoni SPN ya. Dokter, saya pengen informasikan dulu untuk kawan Rasika bahwa Dr. Ilham Habib Jarkoni SPN ini merupakan dokter spesialis neurologi yang berpraktek di Rumah Sakit HA Zaki Junaid, khususnya di klinik spesialis syaraf, dengan jadwalnya setiap hari Senin, Selasa, Kamis, Jumat pada jam 8.30 pagi sampai 11.30 siang. Kalau untuk hari Rabu sendiri dimulai dari pukul 16.30 sampai 19.30, hari Sabtu juga sama jam 16 ya, atau jam 4 sore ya, sampai jam 7 malam. Kemudian yang pasti menerima pasien dengan BPJS PBI atau non PBI, kemudian BPJS Ketenagakerjaan, Jasara Harja, asuransi kesehatan lainnya. Informasi lebih lanjut kawan Rasika bisa hubungi di nomor 0815 5155 140. Dr. Ilham, sebetulnya ada banyak sekali pertanyaan dari saya ya. Sedikit deh sebelum kita ke beberapa pertanyaan yang sudah dikirimkan oleh kawan Rasika dan juga kawan RS Junaid ya. Lupa jadinya kan. Tadi disuntik, masih tentang mengenai disuntik terus gitu kan. Ada sedikit deh dari saya. Ada kepercayaan kalau kita minum atau mengkonsumsi kayak minyak zaitun gitu, itu bisa nggak sih sebetulnya berpengaruh nggak kalau kita minum atau konsumsi minyak zaitun itu bisa menggantikan cairan-cairan pelumas itu yang hilang atau yang sudah mulai menipis gitu, bisa nggak dok? Terakhir dari saya deh sebelum kita ke pertanyaan. Baik, jadi prinsipnya minum minyak biar pelumas minyaknya ini ya. Secara kalau kita bicara serius dari evidence based medicine atau dari jurnal artikel penelitian, sebenarnya untuk minyak-minyakan sendiri itu dibandingkan sama placebo, artinya itu tidak berbeda jauh. Artinya dengan konsumsi tidak konsumsi sebenarnya tidak ada perubahan yang signifikan. Gitu. Karena mbaknya konsumsi minyak, diserapnya di usus kemudian menyerap lagi dibawa ke hati kemudian lagi dibawa masuk ke dalam. Jadi kita nyarinya cairan sendi, malah kita nambahin cairan kolesterol. Gitu ya, jadi malah nggak tepat sasaran ya. Ya, jadi kita tetap ngobrolnya, kita tetap patokannya pada laporan terkini dari penelitian yang berbasis evidence based medicine. Ya kalau kita bandingkan sama placebo, artinya placebo ini ya kita makan kapsul kosong pun ya tidak begitu signifikan perbedaannya. Gitu. Jadi kalau saya sih mau minum silakan, tapi tidak disarankan. Iya. Apalagi untuk yang sudah usia 60 tahun ke atas ya, itu nggak disaranin ya. Ada vitaminnya khusus. Kalau memang mau cari cairan sendi, mendingan kita minum vitamin khusus aja langsung. Oh gitu. Iya. Jadi vitamin-vitamin yang mengandung, sebenarnya ada yang OTC yang di apotek ada, vitamin lutut, nggak harus yang ini aja. Tapi kalau mau yang bagus ya itu DMO ADS, disease modifying. Artinya memang dia secara harfiah kan artinya obat-obatan yang memodifikasi dari penyakit osteoartritis untuk kasus osteoartritis. Iya. Dan untuk lebih mudahnya, lebih baik konsultasikan langsung aja ke Dr. Ilham di Rumah Sakit Nanti kita ngobrol-ngobrol langsung. Di RSH Junaid ya. Oke, di sini sudah ada beberapa pertanyaan dokter yang harus kita bahas ya. Terima kasih untuk yang sudah berkirim pesan. Halo, selamat pagi dari Mbak Siti Naila yang berusia 30 tahun. Assalamualaikum dokter. Sehari-hari saya bekerja di lapangan yang mengharuskan saya bergelut dengan panas ataupun hujan. Nah, akhir-akhir ini saya sering merasa pusing. Leher dan pundak terasa
sampai ke kaki ya, itu terasa pegel dok gitu. Kira-kira obatnya apa ya dokter? Oke, untuk Mbak Siti Nailahnya bekerja di lapangan, yang perlu kita istilahnya pertanyaan langsung obat ya. Padahal yang perlu kita Pinter ketahui berarti ya. enggak, bukan. Artinya dia sudah bisa mendiagnosis diri sendiri dong. Cuma yang perlu kita, ya itu kembali lagi ke pernyataan saya yang di awal. Kita mau memberikan obat, yang perlu kita tahu ini benar-benar sakitnya apakah dari asal sarafnya di mana, leher, apa pundak atau kaki, atau ini kan sering bekerja keras di lapangan, terkena hujan panas. Kita cek dulu. Kita periksa dulu apakah ini pusingnya karena flu gitu ya, karena hujan panas kan. Iya, bisa juga karena gejala sistemik. Pusingnya pusing gimana? Pusing berputarkah? Kepalanya terasa ringankah? Atau cenut-cenut? Atau ruangannya yang berputar. Karena dua gejala itu istilahnya penyebabnya satu sentral, satu tepi. Gejalanya itu yang perlu kita gali. Kemudian leher dan pundak terasa kaki hingga kaki pegal. Wah, sebadan ini. Sebadan ya, dari atas sampai ke bawah. Kalau untuk leher dan pundak ya insya Allah dengan pemberian anti non steroid, anti inflamasi atau obat anti nyeri yang tidak tidak mengandung steroid supaya tidak menimbulkan yaitu gejala sistemik, itu insya Allah membaik. Gitu. Ya. Cuma ya perlu saya sarankan untuk kalau misalnya gejalanya sudah mengganggu hingga mengganggu aktivitas dan terasa tidak nyaman, sebaiknya kita periksa agar kita screening benar nggak cuma di gejala pada ototnya atau sarafnya, atau ternyata ada gejala sistemik gitu. Jadi kita tuh memberikan obat sesuai dengan penyakitnya. Jadi nggak hit and run gitu. Ya betul. Ketahuan dulu apa masalahnya baru. Jadi harus memang diketahui dulu penyebabnya apa ya. Iya. Oke, next. Assalamualaikum dokter. Ibu saya terkena saraf terjepit ya di tangan sudah 3 tahun. Nah, sudah pernah dioperasi dan terapi di Rumah Sakit Karyadi, tapi kok tidak ada perubahan dokter, tangannya masih terasa sakit. Kemudian bagaimana cara mengatasi saraf kejepit di tangan yang tidak kunjung sembuh? Ini dari Mbak Masita. Terima kasih Mbak Masita. Gimana dok ini dok? Baik. Saraf terjepit tadi dokter udah sedikit menginformasikan ya bahwa ternyata yang namanya saraf terjepit nggak hanya di bagian belakang aja gitu ya. Iya. Sampai ke tangan-tangan juga bisa ya. Benar. Cuma untuk Ibu Masita ini saya butuh informasi lebih lanjut sih. Saraf terjepitnya ini di tangannya apakah telapak tangan atau di daerah, karena lengan. di tangannya sendiri itu kan ada sarafnya bagian, ada saraf median atau tengah, terus ada daerah saraf ulnar dan radial. Tiga-tiganya itu beda ininya. Oh gitu. Nah, operasi dan terapinya yang perlu kita evaluasi setelah dioperasi dan diterapi. Kita perlu melihat apakah dia di fisioterapi, karena pemikiran zaman sekarang yang istilahnya dogma kita sekarang adalah kita tuh harus memberikan terapi kepada pasien, apalagi yang dioperasi seperti ini, secara komprehensif, menyeluruh. Jadi setelah dioperasi oleh dokter bedah atau bedah tulangnya, dokter sarafnya juga mengevaluasi pengobatannya, kemudian kita butuh untuk dokter fisioterapinya untuk terus-menerus mengikuti atau melakukan perbaikan untuk otot dan tulangnya maupun sarafnya pasca operasi. Gitu. Kalau untuk mengatasi saraf terjepitnya yang tidak kunjung sembuh, sebenarnya kita perlu melihat lagi, evaluasi habitualnya gimana, beban tangannya gimana, terus ada latihan-latihan yang bisa kita lakukan. Gitu. Oh gitu ya, ada beberapa terapi lah ya ibaratnya ya. Oke, kalau penasaran sama latihannya monggo ketemu saya, nanti tak jelasin. Langsung. Dan di rumah sakit kami juga alhamdulillah fisioterapinya bagus karena spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasinya ada Ibu Talita, spesialis KFR. Ya, alhamdulillah itu juga fisioterapinya kita lumayan lengkap. Jadi jangan sia-siakan ya. Karena memang ada fasilitasnya gitu, dokternya juga ada ya. Oke, baik. Terima kasih untuk kawan Rasika yang sudah bergabung untuk bertanya-tanya dengan Dokter Ilham. Dokter Ilham juga terima kasih banyak sudah hadir di Bincang Sehat ya. Sama-sama, untuk edisi hari ini, karena kita juga harus pamitan. Padahal masih banyak pertanyaan ya dok ya, saya pengen tanya banyak hal tapi ya waktu jualah yang memang. Oh iya, baiklah kalau begitu. Terakhir deh closing statement dari Dokter Ilham, silahkan dokter. Ya baik. Untuk saya pribadi sebagai spesialis saraf dan
pegiat untuk di nyeri punggung dan khususnya intervensi bagian nyeri, saya banyak ketemu dengan pasien-pasien yang istilahnya membeli obat, kemudian obat-obatan tersebut memberikan rasa nyaman untuk sementara. Sedangkan jangka panjangnya itu nggak ada ya. Jangka panjangnya malah berdampak ke sana ke sini. Betul. Jadi sebaiknya kalau memang nyeri punggung, terus merasakan nyeri-nyeri yang dirasa mengganggu sudah cukup lama, minimal lebih dari sebulan, ya monggo silakan diperiksakan supaya kita pastikan bahwa ini nyerinya itu karena apa? Gitu iya, ditemukan karena apa. Oke, gitu. Baik. Terima kasih Dokter Ilham sudah memberikan banyak sekali informasi seputar nyeri punggung dan bahu ya untuk edisi hari ini. Kalau begitu, saya juga pamitan. Terima kasih banyak untuk hari ini, kawan Rasika. Pamit dulu Ira dari Ngobrol Asik di Rasika dan juga Bincang Sehat bersama RSHA Zaki Junaid. Terima kasih untuk kebersamaan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.